Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-149, yaitu bab fadlu qiraatil Qur'an wa suratil Baqarah. Yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan juga keutamaan surah Al-Baqarah. Hadis yang ke-1871 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawain Al-Baqarah wa surata Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafin tuhajjani an ashabihima. Iqra'u suratal Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah aw wa la tastati'uha al-batalah. Hadis ini dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena mereka berdua atau kedua surat tersebut akan datang pada hari kiamat nanti seperti dua naungan atau dua awan, atau seperti dua kumpulan dari burung yang bersaf-saf, yang mereka berdua akan membela orang yang membacanya. Baca surah Al-Baqarah, sungguhnya mempelajarinya adalah keberkahan, atau mengambilnya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah sebuah penyesalan, dan tidak ada atau tidak mampu para penyihir, al-batalah, tukang sihir, untuk melakukan mudarat kepada yang membacanya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan atau memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Rasul mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ini perintah. Maka kita diperintahkan oleh Rasul SAW untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Rasul mengatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Kita sudah pernah sebutkan bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Tentunya tidak hanya sekedar membaca, tapi juga dia
mempelajari makna dan artinya, kemudian dia amalkan. Ini akan memberikan syafaat. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, yang mengamalkannya, itu maksudnya. Tapi justru sebaliknya, biasanya di Al-Quran akan mendorong seorang ke neraka kalau dia hanya sekedar baca tapi tidak mengamalkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Hujjatun laka artinya Al-Quran akan membela Anda, yaitu kalau kita membaca kemudian amalkan. Membaca Al-Quran, dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan, itu akan Al-Quran akan bela orang tersebut di hari kiamat. Tapi kalau dia baca tapi tidak diamalkan, justru amalannya bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, tentunya Al-Quran itu akan mendorong dia ke neraka, naudzubillah. Maka ini makna dari hujjatun alaika. Maka Nabi SAW menyuruh kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi orang yang bacanya dan mengamalkannya. Iqra'ul Zahrawain. Az-Zahrawain yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan ini menunjukkan keutamaan dua surah yang mulia ini, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena di hari kiamat kedua surat ini seperti dua naungan atau dua awan atau dua barisan dari burung, ya, dua barisan dari burung yang akan membela orang yang membaca keduanya, tentunya membaca dan mengamalkannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan di akhir hadis, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, sungguhnya mengambilnya adalah keberkahan. Maksudnya mengambilnya adalah mempelajari Al-Baqarah kemudian mengamalkannya. Ya, karena itu disebutkan Abdullah bin Umar itu membaca surah Al-Baqarah sampai 8 tahun atau dalam riwayat lain 4 tahun. Membaca di sini, menghafal kemudian mengamalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya. Maka fa inna akhdaha barakah. Mempelajari surah Al-Baqarah yang mana di dalamnya kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah tentunya ada perintah salat, puasa, haji, itu semua dalam surah Al-Baqarah. Haji, umroh, bersedekah, itu ada dalam surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, fa inna akhdaha barakah, adalah mengambil atau mengamalkan surah Al-Baqarah keberkahan. Dan keberkahan ini tentunya keberkahan bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Keberkahan bagi dia dalam kehidupannya di dunia ini, seorang yang dia mempelajari surah Al-Baqarah, dia amalkan, maka itu keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya adalah sebuah penyesalan nanti di akhirat bagi seorang muslim yang dia tidak mempelajari Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, dia akan menyesal. Wala yastati'uha aw la tastati'uha al-batalah. Batalah diartikan syaitan, juga diartikan syaitan, atau juga diartikan as-saharah, ya, saharah artinya tukang sihir, penyihir. Maksudnya adalah orang yang baca surah Al-Baqarah, orang yang mengamalkannya, maka dia tidak akan mampu diganggu oleh syaitan atau penyihir, tukang sihir, dukun dan sebagainya. Maka ini keutamaan surah Al-Baqarah. Keutamaan surah Al-Baqarah. Kita bisa lihat di sini dalam hadis ini Nabi SAW pertama kali memerintahkan membaca Al-Quran secara umum. Iqra'ul Al-Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran secara umum. Jadi kita diperintahkan baca Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian ada perintah pengkhususan, yaitu membaca dan mempelajari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini menunjukkan keutamaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengkhususkan lagi surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, kata Nabi. Maka mempelajari surah Al-Baqarah maka itu adalah keutamaan, keberkahan. Pokoknya di zaman sahabat disebutkan bahwasanya orang yang
di zaman sahabat, siapa yang menghafal Al-Baqarah, siapa yang mempelajarinya, maka itu adalah orang yang mulia di sisi para sahabat. Oleh sebab itu tadi disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar itu mempelajarinya bertahun-tahun, menghafalnya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Itu maksudnya. Maka ini keutamaan dari surah Al-Baqarah ya, secara khusus. Dan juga di akhir hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya syaitan atau sihir, tukang sihir itu tidak mampu mengganggu orang yang menghafal surah Al-Baqarah atau yang membaca surah Al-Baqarah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan salah satu surah yang dibaca ketika seorang diganggu oleh jin dan sebagainya, surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah karena di dalamnya ada ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Quran, surat yaitu ayat kursi. Dan itu ada dalam surah Al-Baqarah. Maka ini keutamaan ya, membaca surah Al-Baqarah. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis dari Nawas ini Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amthalin ma nasituhunna ba'du qala ka'annahuma ghamamatan aw dhullatan saudawan bainahuma syarqun aw ka'annahuma khirqan min tairin sawafi tuhajani an sahibihima. Itu hadis dari Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya akan datang nanti Al-Quran pada hari kiamat, akan datang Al-Quran kepada ahlihi, kepada orang yang baca Al-Quran itu kanu alladzina kanu ya'maluna bi. Maka ini menguatkan makna ya, yaitu yang mengamalkannya, orang yang mengamalkan Al-Quran. Akan datang Al-Quran kepada ahlul Quran, dan orang yang mereka adalah mengamalkan Al-Quran itu, yang mana di situ terdapat surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang membela mereka, yang di depan mereka, ya di depan orang tersebut, ya di depan untuk membela surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini surah Al-Baqarah dan Ali Imran di depan orang yang membacanya, mengamalkannya, di depan itu untuk membelanya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal yang aku tidak lupa, yaitu Nabi SAW mengatakan bahwasanya kedua surah tersebut seperti 2 naungan atau 2 awan yang hitam, yang mana di antara keduanya ada cahaya. Ya, 2 surah tersebut seperti 2 awan atau 2 naungan yang di antara keduanya ada cahaya. Atau seperti seperti 2 barisan burung, 2 barisan burung yang mereka membela atau menjaga orang yang mempelajari surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini. Maka hadis ini juga sebagaimana hadis sebelumnya menunjukkan keutamaan dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran ya, untuk kita pelajari dan kita amalkan. Dan tadi dalam hadis ini jelas disebutkan wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu ahlul Quran. Yang dikatakan ahlul Quran adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Kata para ulama, seorang tidak dikatakan dia menjadi ahlul Quran kecuali dia mempelajari Al-Quran itu sendiri, kemudian dia baca Al-Quran, kemudian dia pahami, kemudian dia amalkan. Itu seorang dikatakan ahlul Quran. Dia mempelajarinya, cara membacanya, dia baca Al-Quran, dia pelajari maknanya, kemudian dia amalkan. Itu orang yang dikatakan ahlul Quran. Tidak hanya sekedar baca. Maka kalau hanya sekedar baca belum dikatakan ahlul Quran. Orang yang ahlul Quran harus dia membaca Al-Quran, kemudian dia pelajari
apa yang dibaca. Dan tentunya membaca Al-Quran pun ada aturannya, ada ilmu tajwid dan sebagainya. Mempelajarinya, membacanya dengan benar, kemudian mempelajari makna dan tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Ini yang disebut dengan ahlul Quran. Ini orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat, syafaat dari Al-Quran. Nah, sekali lagi, bukan hanya sekedar baca. Maka ini tugas kita semuanya. Tugas kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita membaca Al-Quran, kemudian mempelajari ayat-ayat yang kita baca, kemudian mengamalkannya. Oleh karena itu para sahabat dulu tidak melewati 10 ayat sampai mereka membaca ayat tersebut, mereka hafal, kemudian pelajari makna dan artinya, kemudian diamalkan. Begitu tata cara mempelajari Al-Quran di zaman sahabat. Ini itu perlu kita ikuti. Bagaimana kita mempelajari makna atau menghafalkan ayat, kemudian kita pelajari maknanya, kemudian kita amalkan. Maka ini keutamaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran ya, secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 150, bab Fadlul Fatihah wa khawatim suratil Baqarah wal hath ala qira'ah al-ayatain min akhiri Al-Baqarah. Keutamaan surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah dan anjuran untuk membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama Jibrilu qa'idun inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ila al-ard lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah lan taqra'a biharfin min hurufihi minhuma illa u'titahu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ketika Jibril duduk di sisi Nabi SAW, Jibril yaitu ketika malaikat Jibril duduk di sisi Nabi SAW, kemudian beliau mendengar suara naqidon min fawqi, suara dari atas kepalanya. Naqidon disebutkan artinya adalah suara sautul bab idza futiha, artinya suara pintu ketika dibuka. Kita buka pintu ada suaranya. Itu yang terdengar di atas kepalanya. Maka farafa'a ra'sahu, kemudian Jibril mengangkat kepalanya. Jibril mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian Jibril mengatakan ini adalah pintu langit yang dibuka pada hari ini, yang tidak pernah dibuka pintu ini kecuali hari ini saja. Kemudian turunlah seorang malaikat ketika itu. Kemudian Jibril mengatakan malaikat ini turun ke bumi pada hari ini dan tidak pernah turun sebelumnya. Kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi SAW, abshir binuraini, maka bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepada engkau dan tidak diberikan kepada Nabi sebelum engkau, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup dari surah Al-Baqarah. Tidaklah seorang membaca dengan hurufnya kecuali diberikan apa yang dia minta. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa lihat bagaimana keutamaan dari surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan ini juga, hadis ini juga menunjukkan keutamaan dari surah Al-Baqarah. Bahwasanya Nabi duduk bersama Jibril, kemudian ketika itu turun malaikat dari langit. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril mengatakan tadi, Pak, ini pintu langit yang tidak dibuka kecuali hari ini. Menunjukkan bahwasanya langit itu punya pintu. Langit punya pintu. Kemudian
keutamaan malaikat ini yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira, bukan dia menyampaikan atau menurunkan wahyu, karena yang menurunkan wahyu adalah malaikat Jibril. Tapi dia memberikan kabar gembira bahwasanya Rasulullah SAW sudah diberikan 2 cahaya, yaitu surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah itu merupakan surah yang mencakup isi dari Al-Quran secara global, disebutkan oleh para ulama. Maka Al-Fatihah pembuka Al-Quran, disebutkan namanya Fatihah, artinya pembuka. Yang mana Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi Al-Quran secara umum. Di dalam Al-Fatihah ada tauhid, di dalam Al-Fatihah ada hukum, di dalam Al-Fatihah juga ada disebutkan tentang kisah umat terdahulu. Begitulah isi Al-Quran. Yaitu di dalam Al-Quran itu tauhid, kemudian hukum, kemudian khabar umat terdahulu. Maka ini Jibril mengatakan bahwasanya langit tidak dibuka kecuali hari ini, kemudian turun malaikat, kemudian malaikat ini memberikan khabar gembira dengan 2 cahaya, yaitu Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir. Di dalam surah Al-Fatihah bagaimana di situ ada doa sebenarnya. Di awal surah Al-Fatihah kita memuji Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini pujian bagi Allah. Kemudian setelah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Begitu juga dalam akhir surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah, amanar rasul. Kemudian ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kita berdoa di akhir ayat tersebut atau surat tersebut. Maka ini adalah keutamaan dari surah Al-Fatihah dan keutamaan surah Al-Baqarah. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abdurrahman ibn Yazid, qala laqitu Aba Mas'ud indal bait. Fakultu hadithun balagani anka fil ayatain fi suratil Baqarah. Qala na'am. Qala Rasulullah SAW, ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafata. Abdurrahman ibn Yazid mengatakan, seorang tabi'in, beliau mengatakan, aku berjumpa dengan sahabat Abu Mas'ud ketika beliau tawaf. Kemudian aku katakan kepada dia, ada satu hadis yang aku mendengarnya dari engkau, yaitu tentang 2 ayat dari surah Al-Baqarah. Maka beliau, yaitu Abu Mas'ud, mengatakan, iya, Rasulullah SAW mengatakan 2 ayat dari surah Al-Baqarah, 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah, siapa yang membaca keduanya pada malam harinya, maka 2 ayat tersebut cukup baginya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, memberikan faedah diantaranya bahwasanya seorang ketika tawaf boleh dia berbicara. Ya, ini Abdurrahman bin Yazid bertanya kepada sahabat Abu Mas'ud, bertanya tentang hadis ketika tawaf. Dan ini dibolehkan, baik itu tawaf haji ataupun umrah. Karena tawaf itu adalah, kata Nabi, dia sholat tapi boleh berbicara. Tapi tentunya berbicara yang bermanfaat. Walaupun yang lebih utama tentunya bisa saja bertanya sebaiknya setelah tawaf, tapi wallahu a'lam mungkin ini karena ada hal yang mendesak dan sebagainya. Tapi intinya boleh seorang berbicara ketika tawaf. Kemudian faedah dari hadis ini, keutamaan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Oke, ini ada tambahan faedah bahwasanya siapa yang membaca 2 ayat tersebut pada malam harinya, dan memang dianjurkan kita membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ketika kita mau tidur, maka kafata harinya cukup baginya. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan cukup baginya, maksudnya 2 ayat tersebut cukup baginya untuk menjaga dia dari syaitan atau dari gangguan yang lain.
Maka ini keutamaan ya, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dan juga ayat kursi kita baca sebelum kita tidur. 2 ayat surah Al-Baqarah tersebut cukup bagi kita, artinya yang akan menjaga kita dari gangguan jin, sihir, atau binatang buas dan sebagainya. Maka ini Nabi SAW mengatakan kafatah, cukup bagi kalian untuk menjaga diri ketika kita tidur. Karena ketika kita tidur tentunya kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka 2 ayat ini ketika kita baca, keutamaannya adalah akan menjaga kita. Ini keutamaan ya dari 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian riwayat yang lain yang tadi dari Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah SAW, man qara'a hataini ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Qala Abdurrahman falaqitu Abu Mas'ud wa huwa yatufu bil bait fasa'altu fahaddatsani bihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis sebagaimana hadis sebelumnya, yaitu hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam harinya maka cukup baginya. Nah, kemudian Abdurrahman bertemu dengan Abu Mas'ud ketika tawaf dan bertanya tentang hadis tersebut. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-151, bab fadlu suratil kahfi wa ayatil kursi, yaitu keutamaan surah Al-Kahfi dan ayat kursi. Hadis ini dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi maka dia terjaga dari fitnah Dajjal. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan surah Al-Kahfi dan keutamaan membaca atau menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Di mana keutamaannya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi terpelihara, terjaga dari fitnah Dajjal. Ya, Dajjal sebagaimana yang kita ketahui akan keluar di akhir zaman nantinya, dan tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah SWT menciptakan Adam kecuali fitnah Dajjal. Sehingga seluruh para nabi dan rasul berpesan kepada umatnya untuk berlindung kepada Allah SWT dari fitnah Dajjal. Walaupun semua mereka tahu bahwasanya Dajjal itu tidak akan keluar kecuali pada zaman Nabi SAW. Tapi seluruh para nabi dan rasul berpesan kepada umatnya untuk berlindung kepada Allah dari Dajjal. Padahal Dajjal itu tidak akan keluar di zaman kecuali di zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Maka ini fitnah yang sangat besar. Dan seorang bisa terjaga dari fitnah tersebut ketika dia menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Tentunya dia menghafalnya dan mentadaburinya, karena dari awal surah Al-Kahfi atau 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi itu menceritakan bagaimana akan kebesaran Allah SWT, di mana terjadi suatu hal yang tidak pernah terjadi, yaitu di mana Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun di dalam gua, yaitu kejadian yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh manusia. Maka siapa yang mentadaburi, membaca surat tersebut, mentadaburi maknanya, bagaimana dia bisa melihat atau memahami kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada Ashabul Kahfi, maka ketika dia melihat Dajjal yang juga melakukan hal yang di luar kemampuan manusia, di mana Dajjal bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan yang orang mati dan sebagainya, maka dia tidak terfitnah dengan Dajjal. Kenapa? Karena dia memahami surah Al-Kahfi. Karena dalam surah Al-Kahfi menceritakan bagaimana kejadian yang dialami oleh Ashabul Kahfi yang juga di luar batas akal manusia. Bagaimana mereka tidur selama 309 tahun dan tidak berubah sedikit pun dari jasad mereka.
Maka ini keutamaan. Siapa yang menghafal di awal surah Al-Kahfi 10 ayat dari surah Al-Kahfi, kemudian dia terjaga dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan, qala Syu'bah min akhiril kahfi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya riwayat dari Abi Qatadah, ya, dari Qatadah disebutkan bahwasanya Syu'bah, yaitu salah seorang perawi hadis, mengatakan bahwasanya yang keutamaan itu ada pada akhir surah Al-Kahfi, yaitu 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Maka ini keutamaan, ya, keutamaan dua-duanya, ya. Bisa jadi dua-duanya, dan ini insya Allah tidak bertentangan di awal dan di akhir. Dan tentunya yang paling utama dihafal seluruhnya, seluruh surah Al-Kahfi dihafal, dipahami dan ditadabburi maknanya. Keutamaan dari menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Kemudian hadis selanjutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala qultu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abal Munzir. Hadis ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai Aba Munzir. Aba Munzir itu kunyah, yang gelar dari Ubay bin Ka'ab. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Apakah engkau tahu ayat manakah atau ayat apakah dari kitab Allah yang paling besar, paling agung, paling mulia? Maka Ubay ketika itu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu jawabannya. Pertama. Ini Nabi SAW mengulangnya. Mengulang pertanyaan yang sama. Kemudian Ubay mengatakan dan menjawab, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Yaitu Ubay menyebutkan surah Al-Baqarah 255, yaitu ayat kursi. Yaitu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, bahwasanya Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang Maha hidup dan yang Maha berdiri sendiri. Maka Nabi SAW memegang dada saya, kata Ubay, kemudian mengatakan, demi Allah, benar-benar engkau mendapatkan ilmu wahai Abal Munzir, yaitu Ubay. Maka ini dalam hadis ini menunjukkan pertama keutamaan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bertanya kepada Ubay secara khusus tentang ayat apakah yang paling mulia, yang paling besar, yang paling agung dalam Al-Quran. Maka jawaban beliau ayat kursi, kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka ini menunjukkan keutamaan Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana juga dalam hadis sebelumnya kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay. Kemudian Ubay bertanya, apakah Allah menyebut nama saya wahai Rasul? Iya. Maka ini keutamaannya, keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau memahami Al-Quran dan yang memiliki ilmu yang luas ya tentang Al-Quran, sehingga beliau ditanya ayat yang paling mulia, maka beliau jawab, dan jawabannya benar, yaitu ayat kursi. Kemudian faedah dari hadis ini juga keutamaan ayat kursi.
Disebutkan oleh para ulama rahasia ayat kursi, ayat yang paling agung, yang paling utama dalam Al-Quran, karena dalam ayat kursi bercerita tentang Allah SWT, tentang sifat Allah SWT. Kita bisa baca ayat kursi, maka ayat dalam dalam ayat kursi tersebut itu semua berbicara tentang sifat Allah SWT. Bagaimana Allah SWT yang maha hidup, berdiri sendiri, yang Allah SWT tidak butuh tidur, Allah SWT tidak capek ketika menciptakan langit dan bumi, Allah SWT memiliki kursi yang luas, seluas langit dan bumi, Allah SWT yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha agung dan sebagainya. Di mana ayat tersebut bercerita tentang sifat Allah SWT. Maka ini ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia. Makanya Nabi SAW juga menganjurkan kita membaca ayat ini sebelum kita tidur. Kemudian faedah dari hadis ini juga bagaimana Nabi SAW memuji Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan liyahnikal ilmu abal munzir, yaitu bagaimana engkau mendapatkan ilmu, ya wahai Abu Munzir. Dan ilmu yang sebenarnya bisa kita lihat di sini ilmu tentang Al-Quran. Soalnya dikatakan berilmu, ilmu yang benar, ilmu yang dimaksud apa? Al-Quran. Jadi seorang dikatakan berilmu, benar-benar berilmu, dia memahami Al-Quran. Itu orang yang berilmu sebenarnya. Dia memahami Al-Quran, dia memahami hadis Nabi SAW, kemudian dia amalkan. Ini orang yang berilmu. Ini yang dikatakan dengan orang alim, ya, ulama. Bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Tentunya Al-Quran kalamullah, perkataan Allah SWT. Seorang yang memahami Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, tentunya dialah orang yang sebenar-benar orang yang berilmu. Ya, dia yang benar-benar dikatakan memiliki ilmu. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-152, bab fadlu qiraati qul huwallahu ahad, yaitu keutamaan membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Hadis ini dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi mengatakan, apakah salah seorang di antara kalian lemah atau enggak bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kemudian mereka mengatakan, bagaimana mungkin bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baca yaitu qul huwallahu ahad. Sungguhnya surat tersebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Qatadah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah jazza al-Quran thalathata ajza, faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran. Sungguhnya Allah SWT membagi Al-Quran menjadi 3 bagian, kemudian menjadikan qul huwallahu ahad salah satu bagian dari bagian Al-Quran tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihshidu atau uhshudu fa inni sa'aqra'u alaikum thulatsal Qur'an. Fa hashada man hashada thumma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qara'a qul huwallahu ahad thumma dakhal fa qala ba'duna li ba'din inni ara hadha khabarun ja'ahu minas sama' fa dzaka alladhi adkhalahu thumma kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni qultu lakum sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an ala innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, berkumpullah kalian, sungguhnya aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Qur'an. Maka kemudian berkumpullah orang yang berkumpul, kemudian Nabi keluar. Kemudian Nabi membaca qul huwallahu ahad, kemudian Nabi masuk. Kemudian
Sebagian orang mengatakan sungguh telah datang kepada Nabi berita dari langit yang menyebabkan beliau masuk kembali. Kemudian Nabi keluar. Kemudian Nabi mengatakan ketika keluar, sungguhnya aku tadi mengatakan kepada kalian akan membacakan sepertiga Al-Quran. Maka sungguhnya dia, yaitu sungguhnya dia maksudnya surah Al-Ikhlas yang dibaca Nabi tadi sepertiga Al-Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian riwayat selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus seorang laki-laki dengan pasukan, kemudian dan dia menjadi pemimpin dalam pasukan tersebut, kemudian dia menjadi imam, kemudian dia membaca dalam setiap rakaat salatnya dengan qul huwallahu ahad. Setiap rakaat salat dia baca ayat lain, kemudian dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian ketika mereka pulang, maka mereka menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanyakan kepada dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Itu senantiasa dia setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas, atau dia membaca surat yang lain kemudian dia tutup dengan Al-Ikhlas. Kemudian orang tersebut mengatakan, sahabat tersebut mengatakan, innaha li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha, faqala Rasulullah SAW akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sahabat tadi mengatakan sungguhnya surah Al-Ikhlas itu adalah di dalamnya menjelaskan tentang sifat Allah SWT, dan aku ingin membacanya senantiasa, atau aku suka membacanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, beritahukan kepadanya bahwasanya Allah SWT mencintai dia. Maka ini hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan dari surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, di mana tadi disebutkan bahwasanya Al-Quran dibagi menjadi 3, dan sepertiganya itu sebanding dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Para ulama menjelaskan Al-Quran 3 bagian, yaitu tauhid, yang mana surah Al-Ikhlas semuanya isinya tauhid. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah yang Maha Esa, Allahu Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini semua surat ayat dalam surah Al-Ikhlas semuanya tentang tauhid. Kemudian yang kedua, bagian kedua dari Al-Quran berkaitan dengan hukum halal haram yang diperintahkan yang dilarang, kemudian kisah umat terdahulu. Itu Al-Quran. Maka ini keutamaan surah Al-Ikhlas. Kemudian tadi disebutkan ada seorang yang dia senantiasa baca surat tersebut karena dia suka ayat tersebut, karena dia mencintai Allah SWT. Maka Nabi SAW mengatakan, beritahukan kepadanya bahwasanya Allah mencintai dia. Maka hadis ini menunjukkan Allah SWT memiliki sifat cinta dan mencintai makhluknya, yaitu mencintai orang yang beriman, maksudnya dari hambanya. Dan ini tentunya cinta Allah SWT sesuai dengan sifat Allah SWT, sesuai dengan kebesarannya, ya, tidak sama dengan makhluk. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa hadis yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan keutamaan surah Al-Baqarah tadi, surah Al-Imran, kemudian surah ayat kursi, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian keutamaan dari surah Al-Ikhlas, ya. Nah, ada yang mengatakan, ada pertanyaan, ada yang mengatakan kalau melihat saat sholat tapi kepalanya tidak bergerak, sholatnya tidak batal, apakah benar? Ya, melihat maksudnya mungkin ya kita ketika sholat itu melihat ke tempat sujud. Bagaimana ada orang yang dia melihat atau matanya melihat ke kanan dan ke kiri, tapi kepalanya enggak.
Nabi SAW mengatakan, hati-hati dengan ikhtilas asyaitan, kata Nabi. Hati-hati dengan curiannya syaitan. Syaitan mencuri salat seorang ketika dia salat. Bagaimana syaitan mencuri? Mencuri maksudnya apa? Mencuri pahala. Tentunya tidak sempurna salat seorang. Seorang ketika dia salat hendaknya pandangannya ke tempat sujud. Tidak dia menoleh kecuali ada hal yang penting, yang darurat misalnya. Maka dia melirik namanya, melirik dengan matanya tapi kepalanya tidak. Kata para ulama, selama badannya masih menghadap kiblat, ya, tidak batal salatnya. Tapi tentunya ini tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, ada hal yang penting. Tapi kalau itu tidak ada alasan yang penting, maka ini tentunya mengurangi nilai salat. Itu yang disebut dengan ikhtilas syaitan, kata Nabi SAW. Itu mengurangi, ya, syaitan mencuri pahala kita dengan hilangnya atau berkurangnya pahala salat kita karena kita melirik kepada yang lain, ya, dan tidak melihat tempat sujud, ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.